Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ya pagi-pagi ini. Cuma ini kondisi kandang cek kelumbrak-kelumbruk. Ini kita mau ngasih makan teman-teman. Nanti tak sepilkan pakan yang ada di Ferris Farm. Ini sebelumnya perkenalan dulu gitu. Nah inilah kita ada di kandang Mas Per ini. Berlamarkan di Sukorejo Ngurah Kediri. Tak nyeruput saya dik-dik. Enak teman-teman, kok beras kencur tapi kopi ya teman-teman ya. Tenan rokok tenan nih. Ini dites dulu untuk mic-nya udah mulai bunyi. Nah ini kita mau bahas pakan teman-teman. Ini kita ada dua macam. Ini pakan komplit kita dengan pakan silase. Nanti tak kasih tahu sama tak kasih tempe teman-teman. Alasan mengapa kita pakai dua jenis pakan yang sangat fenomenal di ranah perkandangan teman-teman. Nah inilah. Ini mulai heboh teman-teman. Tadi yang sebenarnya sedang santuy-santuy seperti itu, mulai heboh, mulai gupuh. Nah ini teman-teman. Ini kondisi palungan kita. Ini tanpa kita bersihkan. Nah seperti ini. Nah ini sudah mulai teriak-teriak teman-teman ya. Sudah mulai gupuh walaupun banyak lagi santuy. Ini. Nah ini. Ini kondisi dimana domba-domba kita sebelum makan. Ini kalau jumlahnya kemarin ada yang tanya ini kapasitas berapa. Ini kandang dengan kapasitas 200 ekor teman-teman. Di sini. Ini 200 ekor. Terus kemudian kita balik lagi ke sini teman-teman ya, agar tidak terjadi ketimpangan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita bahas ini kita ada pakan yang atas ini adalah silase teman-teman. Nah ini silase kita pakai untuk 200 ekor ini sekitar 60 sampai 70 kilo. Kemudian untuk pakan fermentasi komplitnya kita pakai 90 45 kali 2 90 kilo. Nah ini kita lihat, ini memang kita ratakan seperti ini. Jadi nanti untuk mempermudah pengeruan teman-teman. Nah di sini ada kegiatan mudah teman-teman ya. Nah ini kita lihat ekspresi dari relawan kita, tim pemenangan ya, TKN ini teman-teman ya. Nah ini kita lihat ini sedang persiapan pembuatan pakan. Lagi loro-loro tadi. Apa nih? Sukete toh? Sukete loro. Oh sing keringan siji. Wes biasanya sakmono. Oh ini ada perubahan teman-teman. Tadi cangkemnya agak keliru. Ternyata kalau pagi ini suketnya 70 kilo gitu. Terus yang pakan komplit ini di bawahnya ini sekitar 45 kilo. Berarti 115 kilo. Ini untuk pagi hari. Kalau sore hari Mas Bos? Wow, ada perubahan. Lah aku sing duwe wedhus mah raro sing raro pakane jan logok tenan teman-teman. Lah ya iki lah. Nah ini kita campur aduk teman-teman ya. Ini kita campur aduk seperti ini. Kenapa kok kita tidak membuat secara langsung kita campur aduk? Nah, ini mesti ada yang tanya. Mesti bocah kok kakan polah gitu. Ora dilangsung aja di mixer ngono alas. Kok aku tak jawab bocah kok kakan cerewet gitu. Bangga menang kene. Jadi ini gini teman-teman ya. Untuk lahan di Ferris Farm sendiri sebenarnya cuma 62 ru atau sekitar 800 plus meter persegi teman-teman. Dan itu pun kita tanami dengan rumput odot itu. Lah rumput odot ini hanya cukup untuk sekitar 60 sampai 70 ekor itu wes mentok dengan pakan fermentasi dari panen ke panen. Lah sedangkan di Ferris Farm ini menerapkan sistem barter in natura teman-teman ya, ke pelajaran IPS ya.
Gurune Bu Asis jenenge. Biyen nek sekolah telatnya dicong ngotot anti potel. Kuping diuntir anti pindah ning gitok. Jan bahaya tok teman-teman. Zaman-zaman SD tahun 90-an itu uji nyali intine. Tapi nggak ada kamera teman-teman, jadi nggak bisa melambaikan tangan. Nah ini ya teman-teman ya. Ini mulai kita kasihkan kepada teman-teman kita yang ada di atas ini, mulai ini kitir-kitirnya di gua teman-teman, mulai arogan. Jadi ini termasuk bansos teman-teman ya. Ini bansos kita kasihkan ke kandang. Nah ini, nah itu dulu kemruyuk itu loh. Nah ini teman-teman ya, ini pakan kita sangat mudah untuk ditiru. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman banyak yang menggunakan silase atau fermentasi pakan komplit, ini langsung saja nanti ditiru ya teman-teman ya. Untuk silase kami hanya mengandalkan di sini ada rumput itu sembau warang teman-teman. Yang penting jangan yang impor atau rumput Jepang teman-teman ya. Itu akan sulit dicerna oleh hewan-hewan kita. Kita hanya memakai rumput-rumput lokal teman-teman, rumput pakcong dan odot teman-teman. Kalau rumput bucong enggak berani kita. Ya pakcong tok itu aja yang berani lek-lekan. Nah ini ya teman-teman ya. Kenapa sih kalau kok kita pakai terpisah ini tadi kan belum terjawab. Nah ini sekarang saya jawab. Karena di sini menerapkan butter in natura, di mana kita untuk peternak yang ada di negara Kediri ini, di area Kediri Raya ya teman-teman, full AG teman-teman. Ini kita menerapkan barter in natura antara rumput dengan konsentrat. Jadi kalau di sini kan saya ada produksi konsentrat teman-teman, konsentrat yang paling bagus di Indonesia itu teman-teman ya. Walaupun produksi lokal kita paling bagusnya itu se-Indonesia. Bahkan sampai nanti impor ke Australia, minimal namanya dulu yang kita ekspor kok impor. Yang kita ekspor itu minimal namanya dulu. Dan nanti baru barangnya. Lah ketika barter ini kami di Veriswan mendapatkan suplai rumput yang sangat melimpah teman-teman. Suplai rumput yang sangat melimpah sehingga perlu adanya penanganan yang cepat. Nah, perlu diketahui juga di Veriswan ini tidak ada sistem pelayuan teman-teman. Jadi babat teko langsung di sebelah ngalor ngidul teman-teman. Jadi nggak perlu malah dilayukan, malah dikeringkan, malah dengan kegiatan-kegiatan kakan pola dan kakan rengkek ini perlu sangat dihindari untuk melangsungkan kegiatan beternak yang sangat aman dan damai. Intinya itu. Nah ini ya teman-teman ya, mereka saling berebut bansos teman-teman ya. Nah ini. Nah terus beberapa cirinya yang penting ketika silase itu banyak sekali teman-teman yang gagal. Padahal gagal ini sangat berbahaya dalam artian nanti bisa mengakibatkan efek samping. Pertama kalau terlalu asam ya toh. Kalau terlalu berair itu kan terlalu asam. Lah itu bisa mengakibatkan brebes teman-teman. Jadi mripate kok bar ngulek brambang, ngirisi brambang ngono kae lho. Wis bayangno dhewe nek ora roh ya praktekno dhewe ngirisi brambang piye cowedekno matamu ngono kuwi. Lah kuwi teman-teman ya. Jas brebes ngono kuwi. Sing kedua adalah mencret-mencret nganggur teman-teman. Jadi gak lapo-lapo moro-moro mencret. Lah itu loh. Itu yang perlu diwaspadai. Lah setelah itu ada juga yang mengakibatkan selain mencret nganggur juga mengakibatkan kadang kalau terlalu asam itu bisa keguguran teman-teman. Nah makanya perlu kita pahami bersama untuk pakan-pakan domba ini jangan sampai yang sebenarnya bisa dibuat untuk memacu atau mendukung pertumbuhan si domba atau kambing ya atau sapi, kadopi, kambing domba sapi. Nah itu akhirnya malah menjadi bumerang. Nah itu loh. Kalau bisa itu menjadi pecok, jadi langsung mak celep kena kabeh gitu loh teman-teman. Jangan sampai menjadi bumerang. Karena Pak Merang sedang kerja. Kita bahasnya bumerang saja ya toh. Oleh tadi bahasnya yang pakcong karena bucong lagi masak, sekarang bumerang. Pak Merang lagi bekerja. Nah ini sedang menunggu antrian teman-teman ya. Nah ini pakan habis semua. Itu kita untuk anak-anak juga tidak ada pembedaan. Ini nanti untuk jantan tidak ada pembedaan.
untuk yang bunting-bunting kita juga tidak ada pembedaan. Karena kami di sini memegang teguh Undang-Undang 45 teman-teman. Bersatu-satu, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Lah itu tadi lah. Lah itu. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan bahan-bahan kita memang tidak melimpah, itu langsung di di fermentasi langsung di sini tuh. Lah kenapa kok dipisah? Ada silase dan ada juga fermentasi itu tadi ya, penyebabnya karena ada bahan yang melimpah dan di sini tidak melakukan pelayuan, tidak melakukan pengeringan yang aneh-aneh, atau kita hanya melakukan pengeringan bahan itu dengan menyampur bahan basah dan bahan kering sampai di titik kadar air yang kita inginkan. Itulah teman-teman ya. Nah, perlu dipahami juga itu tadi. Jadi ada beberapa proses di mana bahan-bahan yang basah ini bisa dilakukan pengeringan. Loh nanti nggak boros bos. Wah, lah inilah ya. Kalau kami ceritakan ya boros atau enggak, itu malah boros ketika bahan pakan ini malah tidak jadi pakan lah, malah jadi pupuk kandang. Ya teman-teman ya. Aku tak lewati lagi. Lewat titian inilah, aku tak golek video sing enak ini kumpulan senilil teman-teman. Lah ini tadi tak ceritakan lagi. Lah ini ya teman-teman ya. Nah ini kan nanti buat thumbnail bagus. Lah ini tak ceritakan lagi, tidak melakukan pengeringan. Jadi untuk menentukan tingkat keringnya suatu pakan, atau saya pakai aturan kadar air itu di bawah 30%, maka hanya melakukan pengiringan dengan menambah bahan kering teman-teman, menambah bahan kering. Nah itu udah teman-teman. Nah untuk makan pagi tadi sudah kami ceritakan bahwa di sini tuh pagi yang tadi keliru ya teman-teman ya. Ternyata menurut pakarnya ini, pakar bansos, lah ini pagi 2 sak rumput atau sekitar 70 kiloan, 70 sampai 80 kilo ya teman-teman ya. Terus ditambah setengah setengah apa sih Ji? Setengah tok. Mau tambahannya setengah teman-teman, ternyata cuma 25. Sik lagi enak sisanya nanti tak kasih lihat. Sik teman-teman, aku biayaan gini ya teman-teman. Lagi kan ayo. Sik aja. Tak anjlok sih. Aja. Nah ini. Lah ini ternyata sudah mencukupi kebutuhan domba kita teman-teman. Cuman kalau memang sore kita pakai 1,5 ya Mas ya. Pakai 1,5, jadi setengahnya ini yang fermentasi teman-teman ya. Ini yang fermentasi kita. Waduh, ketutupan teman-teman. Wes ning sore iki wes percaya teman-teman. Lah iki lah sing ngempel-ngempel iki lho. Nah iki. Ini pakan kita yang ada di sini ketika kita tidak mendapat suplai rumput seperti itu. Jadi ini bukan pakan fix teman-teman. Jadi kalian tiba-tiba biayaan ke sini, apalagi yang tidak WA apa mana sampai gak ketemu teman-teman ya. Jari ini kena gendam moro-moro ini. Itu nanti akan mengalami penglihatan yang berbeda ya. Penglihatan gaib teman-teman. Itu berbeda-beda. Nah itulah. Jadi kalau bisa bila kalian menyimak video ini itu sudah cukup untuk mewakili, atau kalau misalnya mau ke sini WA dulu di 085780688151 itu loh teman-teman. Jadi nanti agar tidak terjadi misinformasi itu loh. Tidak terjadi misinformasi untuk pakan-pakan yang apa sih yang sebenarnya yang ada terjadi di kandang Very Swarm kan seperti itu. Karena memang untuk setiap kandang itu memberlakukan manajemen untuk ternaknya masing-masing lah teman-teman ya. Ada yang pakai pakan ini, ada yang pakai pakan itu, pakai pakan ina, pakai pakan inu, banyak sekali pakan-pakan itu. Cuma kita itu jangan sampai misalnya dulu saya pemula ya, jangan sampai gabung ke. Nah itu malah diarani formasi gabungan atau jurus selegenje teman-teman.
bahaya. Malah jadi ini kok semilik itu nanti. Lah, maka dari itu kalau memang kita belajar di peternak A, lanjutkan. Peternak B, lanjutkan. Peternak C, lanjutkan. D, lanjutkan. Tapi kok sampai Z, kita lanjutkan terus, teman-teman. Itu mantranya seperti itu. Aduh, rokokku ceblok, teman-teman. Lah, kayak. Gak apa ya, teman-teman ya. Bariki nyumet rokok meneh. Wes gitu dulu ya, wong rokoknya ceblok ya. Kita tadi marahi heboh tadi. Yang penting intinya pakan ini tadi adanya di Verismam seperti ini. Wes itu. Terus jam makan yaitu tadi, takarannya yaitu tadi. Untuk takaran kita pakai sistem kepuasan domba. Gak pernah naker domba, wis gak usah. Malah kuru kabeh. Lah nek iki memang cahe tak taker iki teman-teman. Sedina sak piring wis cukup. Lah nek dombane iki malah los iki. Heeh, karena wis pakane blangkran ngene wis gelem kok ya to. Lah kuwi agak segondok bebek ra gelem ya teman-teman. Kayak mentok ora gelem. Apa banyak kalkun ora gelem. Ya gitu dulu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.